نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Amma ba'du. Jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Mungkin di antara kita pernah melihat atau bahkan menjadi korban atau bahkan bisa menjadi pelaku dalam sistem titip absen dalam pekerjaan, atau saat nongkrong bersama teman kita melihat ada teman berdua yang makan bakso satu mangkok, tapi salah satu di antara mereka ada yang mentraktirnya atau membayarnya. Praktek nebeng atau numpang di dunia ini memang boleh dan sangat mengasihkan, tapi perlu diketahui jamaah, hati-hatilah. Jangan harap praktek ini berlaku di akhirat kelak. Di akhirat nanti tidak ada yang namanya sistem numpang beken atau nebeng amal. Misalnya di padang pasar nanti ada seorang suami yang di dunia kerjanya cuman melihat TV dan minum kopi, sementara istrinya banting tulang jualan seblak di pasar atau di perempatan. Pas dihisab, sang suami nggak bisa tiba-tiba main colek kepada malaikat. Wahai malaikat, tolong gabungkan amal saya dengan istri saya dong. Yang penting nanti saya biar sama-sama masuk surga bersama istri saya. Gak bisa, kata malaikat. Masing-masing kita nanti akan memegang rapor sendiri-sendiri. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala secara tegas telah mengingatkan kita dalam Al-Qur'an surat Al-Mudaththir ayat 38 yang berbunyi kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 115. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un.
Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main saja tanpa ada maksud, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Bahkan saking individunya urusan di akhirat nanti, saudaraku, seandainya kita mempunyai saudara kandung yang biasa di saat kita masih muda, mungkin kita sering bekerja sama, nakal bareng, bersepakat bisik-bisik untuk melempar mangga tetangga. Nanti di akhirat kelak kita tidak akan bisa kompak-kompakan dengan saudara kita, mas, saudaraku semuanya. Kita akan dimintai pertanggungjawaban masing-masing. Di hari kiamat kelak kita akan lari tunggang langgang, terbirit-birit. Mungkin ada saudara kita yang jauh di sana, yang terkadang bisik-bisik dalam konspirasi untuk melakukan hal korupsi. Mereka kurang sadar bahwasanya Allah juga berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 36 yang berbunyi, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena penglihatan, pendengaran, dan hati nurani semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Kita akan dimintai pertanggungjawaban semuanya, saudaraku, mulai dari sholat kita yang bolong-bolong. Harusnya kita melakukan sholat 5 waktu dari subuh sampai isya. Kita bisa menjadikan angka tersebut 2, 4, 4, 3, 4. Harusnya kita menjalankan ibadah sholat menjadi angka 24.434. Namun kenyataannya kita sering melakukan ibadah sholat tersebut 0,0,030. Kita sering melakukannya dalam sholat maghrib saja. Tangan kita, saudaraku, kita gunakan untuk mengetik di dalam media sosial di HP, untuk menebarkan gosip atau hibah. Nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban juga oleh Allah. Sebagaimana tadi di atas saya bacakan, Allah juga berfirman di dalam Al-Quran surat Yasin ayat 65 yang berbunyi, "Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah, makanya saya berpesan untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk jamaah semuanya, mumpung kita masih diberikan nafas dan kesempatan, ayo kita perbaiki amalan kita sendiri. Jangan sibuk mengurusi dosa orang lain sementara dosa kita sendiri sudah menggunung. Hapus aplikasi nyinyirnya, kita ganti dengan perbanyak istighfar. Perlu diketahui jamaah semuanya, kita mempunyai jiwa adalah sandera dari perbuatannya diri sendiri. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat At-Tur ayat 21, "Kullu mri'in bima kasaba rahin." Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Saudaraku, jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal karena tidak bisa menjaga amanah agama selama kita hidup di dunia. Mari kita jalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala
dan menjauhi larangannya dengan penuh kesadaran diri. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 36, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Semoga kita semua senantiasa mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beribadah kepadanya dengan istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati fa ya fawzal mustaghfirina wa ya najatat taibin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup khutbah pada siang hari ini dengan kita bermunajat, berdoa kepada Allah. Semoga kita semua beserta seluruh keluarga kita dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang beriman, yang kelak berhak mendapatkan kitab catatan amal dari sebelah kanan, dan kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Ya Tuhanku, berilah aku kebaikan yang akan mengalir kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang muslim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.